Assalamualaikum sobat rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal membahas lagi konten tema top 8 film terbaik dari aktor lokal maupun mancanegara. Jadi bagi sobat rekap yang baru gabung dengan channel ini, nggak ada salahnya untuk subscribe karena kalian bakal dapat nutrisi konten tentang alur film dan juga plot film berdasarkan nama aktor dan film-film yang mereka perankan, dan Mimin bakal rangkum dalam top 8 film terbaik dari tiap aktor tersebut. Di video kali ini Mimin bakal bahas aktor yang bernama Abimana Arsya-Satya. Adalah seorang aktor yang awalnya dikenal dengan nama Robertino, namun karena alasan pribadi ia kemudian mengganti namanya. Abimana sendiri lahir di Jakarta 24 Oktober tahun 1982. Abimana telah memainkan berbagai peran berbagai film dan mendapatkan penghargaan di acara perhelatan Indonesia Box Office Movie tahun 2016. Kali ini Mimin bakal bahas top 8 film terbaik dari aktor tersebut. Di urutan pertama ada film berjudul The Big Four tahun 2022. Memang layak disebut sebagai film terpopuler yang pernah dibintangi oleh Abimana Arsya-Satya. Film original Netflix Indonesia yang disutradari oleh Timo Cahyanto ini berhasil menduduki posisi kedua sebagai film non-Inggris yang paling banyak ditonton. Penampilan Abimana Arsya-Satya dalam film ini memang luar biasa. Porsi akting, laga, dan komedinya memang pas banget. Abimana akan berperan sebagai Topan. Ia adalah kakak tertua dari Jenggo, Alpa, dan Pelor, dan pimpinan dari The Big Four. Topan diceritakan sebagai sosok yang paling kehilangan Papa Petrus, apalagi ia berada di saat-saat terakhir sebelum Papa tewas. Sempat enggan, akhirnya Topan dan 3 adik yang membantu Dina, putri kandung Papa Petrus, yang ingin menyelidiki siapa pembunuh Papa mereka. Jadi ini adalah film yang bergenre laga aksi komedi, di mana mereka berempat bakal membalaskan dendam atas kematian ayah mereka. Ini filmnya tayang di Netflix tahun 2022. Di urutan kedua, beralih dari film superhero Gundala, Negeri Ini Butuh Patriot tahun 2022 adalah film yang menjadikannya sebagai sosok pahlawan lokal. Diadaptasi dari komik populer tahun 60-an, Abimana kembali bekerja sama dengan Joko Anwar untuk film pembuka jagat sinema Bumi Langit. Abimana Arsya juga akan beradu akting dengan Tara Basro, Lukman Sardi, hingga Bron Palare. Abimana akan berperan sebagai Sancaka, seorang anak yang terbiasa hidup keras di jalanan. Pasca ayahnya tewas dibunuh di pabrik, ibu Sancaka meninggalkannya begitu saja, hingga suatu hari Sancaka tersambar petir dan berubah menjadi sosok pahlawan untuk masyarakat kecil. Sancaka berusaha mencegah usaha pengkor yang ingin meracuni ibu hamil agar anak mereka terlahir tanpa moral. Jadi film ini adalah film bertema superhero tapi dengan kearifan lokal. Bisa dibilang superhero-nya untuk universe-nya di Indonesia ya, lokasi settingnya di Indonesia. Di urutan ketiga ada The Next Come For Us tahun 2018. Bekerja sama dengan salah satu sutradara terbaik Indonesia, Abimana Arsya, terpilih sebagai cast untuk film The Next Come For Us. Film original Netflix Indonesia ini memang dipenuhi dengan aksi laga yang memukau dan kucuran darah di mana-mana. Film ini dibintangi oleh Joe Taslim dan Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Abimana Arsya sendiri hanya didapuk sebagai karakter pendukung yang bernama Fatih. Pria ini berada dalam regu membantu Ito terlepas dari triad Asia Tenggara untuk menyelamatkan seorang anak kecil. Fatih bersama Bobby akan berhadapan dengan kelompok mafia kejam. Mereka bertarung mati-matian, bahkan Fatih dan Bobby tidak peduli dengan nyawa mereka demi melindungi seorang anak perempuan yang dipercayakan kepada mereka oleh seorang antagonis utama di film The Next Come For Us, yaitu Ito yang diperankan oleh Slim. Jadi bisa dibilang ini adalah pengorbanan dari seorang sahabat untuk melindungi sebuah amanah dari temannya. Di urutan keempat ada film berjudul Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos tahun 2016 sampai 2017 adalah salah satu film terbaik yang dibintangi Abimana Arsya. Bayangkan saja, selama 6 tahun film ini bertengger sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa sebelum dikalahkan oleh KKN di Desa Penari tahun 2022. Film ini digarap oleh saudara Enggi Umbara dan akan dibintangi oleh Abimana, Vino G. Bastian, dan Tora Sudiro. Memerankan tokoh paling ikonik, Abimana rela melakukan rombak besar-besaran agar ia terlihat seperti mendiang Dono. Abimana memakai gigi palsu dan beberapa make up protestik lainnya. Dalam film Dono, Kasino dan Indo diceritakan sebagai polisi yang tergabung dalam CIP mencari dana dan membayar kerugian mereka yang mereka buat. Ketiga, mencari harta karun sampai ke negeri jiran Malaysia. Jadi film ini adalah remake atau reborn dari film Warkop DKI dari tahun 80 sampai 90-an.
Setelah sekian lama, akhirnya Abimana Astuti kembali berperan dalam film romantis berjudul Story of Dinda The Second Chance of Happiness tahun 2021. Film garapan Ginanti Rona ini akan dibintangi oleh Aurelia Moremis, Abimana Astuti, dan Ardhito Pramono sebagai pemeran utamanya. Abimana akan berperan sebagai Pram, diceritakan sebagai sosok pria yang penuh perhatian. Ia selalu mendengarkan orang yang di depannya dengan sangat baik. Pram adalah sosok pria yang lembut, ia tidak pernah menunjukkan rasa marahnya. Pria ini terkesan diam dan selalu mengkompromikan berbagai masalah hingga benar-benar selesai. Jadi ini adalah film drama yang diperankan oleh Abimana dan filmnya cukup populer sehingga Mimin bakal taruh di list kelima film-film yang diperankan oleh Abimana. Jadi bagi kalian penggemar Abimana sebagai seorang aktor, dia itu juga cuma mainin film-film action aktor laga, dia juga mainin film-film yang bisa genre drama. Di urutan ke-6 adalah Sabtu Bersama Bapak tahun 2022. Sabtu Bersama Bapak adalah sebuah film yang bercerita tentang keadaan sebuah keluarga yang hanya berisikan ibu dan dua anak orang laki-laki. Meskipun hidup tanpa seorang ayah, namun sang ayah tetap membantu sang ibu mendidik kedua buah hati mereka hingga dewasa melalui video peninggalan yang diputar secara rutin tiap hari Sabtu. Pada film ini, Abimana berperan sebagai Gunawan, ayah dari Satya Arifin Putra dan Cakra Deva Mahendra yang telah meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Gunawan adalah seorang ayah yang bertekad untuk terus mendidik dan menyayangi anaknya. Gunawan kemudian membuat banyak rekaman yang berisikan pesan-pesan untuk kedua putranya, dibantu oleh sang istri Ira Wibowo yang menyampaikan rekaman-rekaman tersebut kepada Satya dan Cakra. Sabtu Bersama Bapak dirilis pada tahun 5 Juli 2016 bergenre drama. Keluarga ini memiliki rating yang cukup tinggi pada survei film IMDb. Di urutan ke-7 ada 99 Cahaya di Langit Eropa tahun 2014. Adalah sebuah karya adaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Hanum Al-Salsabila Rais. Bercerita tentang peradaban jejak-jejak agama Islam di benua Eropa yang dibawa oleh bangsa Turki di era Mejifonu. Jejak-jejak agama Islam ditemukan dan dilihat berdasarkan sudut pandang seorang jurnalis Indonesia, Hanum, yang diperankan oleh Acha Septrisa, yang sedang menemani suaminya menjalani kuliah doktor di Vienna, Austria, Rangga, yang diperankan Abimana. Film 99 Cahaya di Langit Eropa mendapat pujian dari Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, saat pemutaran perdananya di Jakarta Teater tanggal 29 November tahun 2013 silam. Selain itu, 99 Cahaya di Langit Eropa memiliki rating dengan jumlah 8,10 dibanding 10 pada survei film IMDb. Film terbagi menjadi dua bagian, yakni awal bagian akhir ditayangkan pada tahun 30 Oktober tahun 2014. Di urutan terakhir ada Republik Twitter tahun 2012, adalah sebuah film yang bercerita tentang kehidupan di dunia maya, di mana orang-orang bebas mengeluarkan pendapat dan merasa bahwa di dunia mayalah ia menjadi dirinya sendiri. Dikisahkan seorang pemuda bernama Sukmo, lelaki Jogja yang lucu, sedikit ambisius, dan cerdas, yang kesehariannya ia jalankan melalui Twitternya. Meskipun demikian, Sukmo masih mengiyakan dan tidak memungkiri akan adanya kehidupan di dunia nyata. Karakter Sukmo diperankan oleh Abimana yang kemudian menaruh rasa pada gadis yang ditemuinya di Twitter bernama Hanum, Laura Basuki, seorang yang menggunakan Twitter sebagai alat pelampiasan dari kehidupan nyatanya. Jadi di sini kalian bakal menyaksikan film awal ya, ini film jadul banget tahun 2012 cuy. Pada film ini ada sedikit intrik-intrik di dalam kehidupan sosial pada masyarakat seperti kelas sosial dan lain sebagainya. Republik Twitter rilis pada tahun 2012 16 Februari dan memiliki rating dengan jumlah 7.4 banding 10 pada survei film IMDb. Disutradari oleh Kans Agus dan digarap oleh Amalina Picture yang bekerja sama dengan Rupa Kata Cinema. Film ini lumayan sangat rekomendasi untuk film keluarga, ditonton bareng keluarga karena memang filmnya itu memang film keluarga cuy ya, bukan film-film yang bergenrekan aksi laga yang gor-goran. Ini kan film keluarga cuy, Indonesia banget pokoknya ini filmnya. Oke sobat rekap ID, itu dia top 8 film terbaik Abimana Arya Setya yang telah Mimin kumpulkan dan rangkum di si video ini. Jadi kalau udah saya bahas satu aktor dalam satu video, Mimin gak bakal bahas lagi. Walaupun filmnya masih lebih banyak dari ini karena Mimin cuma naruh top 8 aja untuk satu konten satu aktor.
Jadi nggak bakal ada konten part 2 kecuali memang aktornya yang benar-benar keren banget. Tapi kalau untuk aktornya kayak aktor lokal yang filmnya nggak terlalu banyak, ya mungkin satu video aja udah cukup untuk merangkum film-film terbaik yang mereka miliki. Contoh seperti konten sekarang Abimana Ayah Setia itu top 8-nya udah Mimin cantumkan tadi. Jadi nggak semua film terbaiknya berupa action laga, ada juga yang bertema drama keluarga dan juga romantis. Jadi nggak semua yang terbaik harus bergenre laga ya cuy, karena memang penikmat film kan beda-beda. Nggak semuanya yang suka action laga, ada juga yang action drama, ada yang suka tema romantis. Intinya memang Abimana Setia ini termasuk yang bisa dibilang serba bisa. Bahkan ketika dia memerankan karakter Dono itu benar-benar totalitas banget. Jadi dia bisa jadi siapapun, kadang bisa jadi anak muda, bisa jadi bapak-bapak, bisa jadi orang yang paling konyol juga. Intinya segitu aja, terima kasih telah menonton. Jangan lupa yang baru gabung like, subscribe channel Thomas Recap biar kita bisa jumpa lagi di konten seperti ini di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa lagi, dadah.